Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiqui, anak FE24 dari Tingkat Petani KA akan mempresentasikan penyakit akibat kerja dan upaya pencegahannya. Iya. Ya, apa itu penyakit akibat kerja? Penyakit akibat kerja itu adalah gangguan kesehatan yang timbul karena faktor resiko yang ada pada lingkungan pekerjaan. Faktor risiko ini bisa datang dari diri sendiri ataupun dari lingkungan kerja, dari lingkungan sekitar, dan perlengkapan yang ada di sana. Secara garis besar, penyebab dari penyakit akibat kerja ini dapat digolongkan menjadi 5 jenis golongan, yaitu ada golongan fisik. Golongan fisik di sini berupa seperti adanya suhu tinggi misal pada pengelasan atau cahaya yang tinggi pada pengelasan, penerangan lampu yang kurang baik pada area kantor dan ketika mengamati monitor dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga golongan kimiawi. Golongan kimiawi ini bisa berupa gas atau debu atau lain-lain yang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya ada juga infeksi yang berupa bakteri, virus. Itu biasanya mungkin di area pekerjaan lingkungan kerja tertentu yang memang harus berinteraksi dengan bakteri dan virus. Ini bisa menyebabkan penyakit kerja. Selanjutnya juga ada golongan fisiologis. Golongan fisiologis di sini itu seperti dari manusianya yang tidak melakukan dengan baik posisi manusianya, sikap badannya kurang baik atau aktivitas yang menimbulkan kelelahan fisik, sehingga dalam jangka panjang berakibat kepada perubahan fisik tubuh pekerja. Selanjutnya juga ada golongan psikologis, yang ini berupa depresi dan atau stres. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada dampak dari adanya penyakit akibat kerja. Ya, secara umum penyakit kerja ini akan berdampak pada penurunan kinerja dari tenaga kerja. Hal ini karena dengan adanya penyakit akibat kerja ini tadi, seorang tenaga kerja itu mengalami penurunan kondisi kesehatan, penurunan kondisi fisik, mental, bahkan bisa berakibat ke kematian. Yang lama-kelamaan penyakit akibat kerja ini bisa menurunkan kinerja dari tenaga kerja tersebut. Misal yang sebelumnya dia dapat menyelesaikan banyak tas karena adanya dia mengalami penyakit akibat kerja, misalnya kesleo atau apa karena kesalahan tidak menggunakan APD dan lain sebagainya, tidak mengikuti postur. Di hari-hari selanjutnya kinerja dari pekerja tersebut menurun sehingga perlu ditangani terlebih dahulu agar kinerja tenaga kerja tersebut dapat meningkat kembali apabila sudah terkena penyakit akibat kerja. Nah, sebelum terkena penyakit akibat kerja perlu dilakukan pencegahan penyakit akibat kerja. Pencegahan ini mungkin ada beberapa bagian ya di sini. Pertama, kita bisa selalu mengikuti prosedur. Bagaimana pengoperasian dari sebuah mesin, bagaimana prosedurnya, bagaimana prosedur penggunaan mesin tersebut. Hal tersebut tentu dapat mengurangi, meminimalisir resiko adanya kecelakaan kerja yang menyebabkan penyakit akibat kerja tersebut. Juga kita bisa selalu memahami simbol-simbol. Jika dikatakan bahwa ini simbol berbahaya, ya tentu kita harus lebih berhati-hati. Misal simbol radiasi, mudah terbakar, kita harus berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan penyakit akibat kerja. Selanjutnya juga selalu menggunakan APD, alat pelindung diri, jika memang kita bekerja dengan
pekerjaan yang memang memerlukan APD. Nah, pada intinya kembali ke poin sebelumnya, yaitu selalu mengikuti prosedur. Termasuk bagian dari prosedur adalah menggunakan APD. Selain itu, untuk mencegah juga dapat dengan menggunakan yang namanya ergonomics, sistem ergonomics. Mungkin pada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menggunakan, misal pada pekerja kantoran atau yang lainnya yang duduk di depan monitor, kita dapat menggunakan keyboard yang ergonomik untuk mencegah keseleo dan lain sebagainya, menggunakan kursi yang ergonomik, duduk dengan posisi yang benar, dan lain sebagainya, sehingga kita dapat melakukan pencegahan dari penyakit akibat kerja. Dan yang lebih penting, perlunya kesadaran dari tiap-tiap pekerja. Jadi setiap perusahaan perlu menanamkan kepada pekerjanya pentingnya aware atau kepedulian terhadap penyakit akibat kerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan dapat melakukan hal-hal tadi seperti menjaga prosedur, menggunakan APD, dan lain sebagainya. Dengan begitu, pekerja ini tidak akan selalu dalam kondisi yang bagus, mengurangi resiko kecelakaan kerja, dan tidak menyebabkan kinerja dari karyawan menurun. Karena menurut beberapa data dari jurnal penelitian dari beberapa survei dari jurnal yang melakukan penelitian di beberapa tempat di perusahaan di Indonesia, dari hasil survei tersebut, dari data responden, disimpulkan bahwa memang penyakit akibat kerja ini dapat menurunkan kinerja dari karyawan. Dan sehingga dari sini kita intinya perlu melakukan pencegahan penyakit akibat kerja dengan beberapa hal yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Ya, mungkin hal lagi seperti itu yang saya